Selamat malam, sahabat super. Malam hari ini kita bersyukur setelah 1 bulan yang lalu kita bertemu dengan pembicara kita dari Aussie. Malam hari ini kita bertemu kembali di dalam Super Sahabat Gereja. Ya, masih bersama dengan Pendeta Ani. Selamat malam, Pendeta Ani. Selamat malam juga. Bagaimana kabarnya, Pendeta Ani? Sudah 1 bulan kita nggak ketemu nih. Puji Tuhan, kabar baik. Bersyukur sekali karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan di sepanjang 1 bulan ini ya. Nah, apalagi ya. Nah, sahabat super, seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa saat ini kita akan bertemu satu guest yang baru gitu ya, teman baru dari melanjutkan pembahasan pelayanan daripada super sahabat gereja ini. Kita akan berkenalan dengan satu teman kita nanti yang akan diperkenalkan oleh Pendeta Ani. Yang pastinya di situ kita akan sama-sama berbagi sharing kesaksian. Kita akan mendengarkan kesaksian dari mereka, pelayanan mereka bagaimana kesulitan ataupun kesukaan yang dialami. Bukan begitu, Pendeta Ani? Iya, benar. Mereka orang-orang luar biasa, orang-orang hebat yang dipakai Tuhan untuk melayani di pelosok-pelosok. Saya sendiri juga excited ya. Tadi begitu tahu bahwa mereka tuh pelayanan sampai di pedalaman-pedalaman. Sebenarnya secara pribadi juga pernah melayani di pedesaan yang paling udik, tapi mereka itu lebih hebat lagi, bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, sehingga kita juga jadi penasaran ya, pengen tahu latar belakang daripada tim DTS yang melayani di Toraja. Mungkin saya persilahkan kepada Victor dan teman-teman yang lebih tahu latar belakang pelayanan mereka di Toraja. Ya, saya silakan bisa berbagi cerita. Oke, puji Tuhan, shalom. Shalom. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sudah disampaikan juga ya sekilas dari Pendeta Ani. Terima kasih juga, baik Kak. Jadi sangat benar bahwa kami dari Youth with a Mission, ya kan, dari pemuda dengan misinya, punya panggilan khusus terhadap pelayanan-pelayanan garis depan dalam kekristenan. Tetapi hal yang menarik bahwa kami adalah seorang yang muda yang ingin memberi diri, ya kan, meninggalkan zona nyaman, meninggalkan banyak hal, dan tujuannya hanya mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ya, kita bersyukur kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tim dari DTS Youth with a Mission ya. Youth with a Mission. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Kak Victor yang ada di Toraja. Tapi sebelum kita lebih lanjut berbincang-bincang dengan tamu kita, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita punya slogan. Kita punya slogan nih, slogan Super Sahabat Gereja. Pendeta Ani, masih ingat kan Pendeta Ani? Masih. Udah. Siap. Luar biasa. Siap. Teman-teman DTS juga sama-sama ya. Saya coba contohkan dulu, nanti baru kita bersama-sama membuka acara kita dengan slogan kita. Ya, oke. Slogan kita itu super sahabat gereja. Tentu ada gayanya. Ingat ya, super sahabat gereja. Oke, gampang kan slogan kita, teman-teman DTS, gampang kan? Oke, kita mulai ya. Kita mulai slogan kita. 1, 2, 3. Super sahabat gereja. Oke. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya serahkan ke Pendeta Ani untuk memulai perbincangan kita. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah dengar dari saudara kita Victor mengatakan bahwa mereka itu pilihan khusus menjadi garda terdepan untuk pekerjaan Tuhan. Saya jadi kok kayaknya luar biasa banget.
garda terdepan itu kan tidak semua orang bisa ada di posisi mereka. Dan semua orang pasti punya kemauan untuk menjadi garda terdepan buat pekerjaan Tuhan, tapi tidak semua orang siap. Kemauan mungkin ada, tapi kesiapan mungkin tidak semua orang seperti mereka, apalagi orang-orang muda. Nah, sehingga malam hari ini pun mungkin kita bisa melihat bahwa banyak komunitas, banyak juga gereja, dan memang tugas gereja itu adalah untuk memberitakan Injil. Tapi pada pengertiannya yang kita bisa lihat bahwa pengalaman kita sebagai orang-orang percaya, orang selalu mengenal bahwa gereja itu adalah gedung yang isinya kumpulan orang-orang yang beribadah. Padahal sebenarnya kalau kita tahu tugas pokok daripada gereja adalah memberitakan Injil. Nah, itu sebenarnya inti daripada gereja. Nah, sehingga buat teman-teman semua, teman pelayanan kita, baik Victor dan rekan-rekan yang ada di Toraja, satu hal yang kita bisa lihat bahwa walaupun mereka itu bentuknya satu komunitas, tapi mereka itu adalah gereja Tuhan yang betul-betul hidup bagi Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Nah, sehingga kita sebagai super sahabat gereja merasa bangga dan merasa excited juga dengan kehidupan mereka yang merupakan betul-betul tubuh Kristus meresponi panggilan Tuhan, pilihan Tuhan untuk bisa mereka menjadi garda terdepan di dalam pemberitaan Injil. Nah, sehingga bagian daripada gereja atau tubuh Kristus mungkin kita akan sharing mengenai berapa lama DTS Toraja yang sudah berjalan dan sejarahnya. Mungkin kita lebih ke saudara kita Victor yang bisa memberikan uraian secara jelas. Kalau tadi sudah sudah memulai memberikan warning bahwa garda terdepan, tapi kita pengen tahu sudah berapa lama pelayan ini berjalan dan gimana sejarahnya kok bisa ini masuk ke tanah Toraja. Karena yang sepengetahuan saya kan tidak semua ini bisa masuk ke daerah-daerah. Ya, saya persilahkan kepada Victor. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Ani. Jadi saya bersyukur ya kita bisa ketemu di live ini. Dan mengenai pertanyaan atau sharing ini, saya juga sangat bersyukur. Sejarah singkat itu Youth with a Mission atau Yayasan Wahana Anak Muda itu merupakan yayasan misi internasional yang berdiri pada tahun 1960. Ya. Nah, yang dirintis oleh seorang anak muda bernama Loring Cunningham, yang dulunya muda sekarang sudah jadi bapak kita. Jadi mula-mula mendapat visi ya. Jadi YWAM itu dapat visi. Jadi YWAM lahir karena sebuah visi. Visi dari Tuhan untuk melibatkan semua orang-orang muda di seluruh dunia dalam mengembangkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saya percaya kita juga bagian daripada tubuh Kristus. Haleluya. Jadi visi itu diterima dari dalam satu penglihatan berupa gelombang lautan menghempas dataran seluruh pulau dan benua. Dan pada akhirnya gelombang tersebut menjadi seorang anak muda yang rindu bahkan terpanggil untuk pergi memberitakan Injil atau amanat agung tersebut. Nah, itu mungkin kira-kira perkenalan singkat daripada Youth with a Mission. Nah, kalau saya secara pribadi tergabung di Youth with a Mission itu 2015 tahun yang lalu. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa tahun 1960 Youth with a Mission berdiri, namun masuk ke Indonesia itu tahun 1980. Jadi kurang lebih ada 42 tahun Youth with a Mission itu sudah menjadi yayasan misi secara internasional, khususnya di Indonesia. Nah, saya sekarang bergabung juga di Toraja. Jadi ada di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Dan saya sendiri sebagai staf juga ada di Toraja. Ya. Jadi bagaimana saya bisa ada di sini? Semua karena Tuhan, itu saja. Di Tuhan. Kira-kira begitu, Pendeta Ani. Ya. Iya, mantap sekali ya, agak seru ini. Jadi boleh tahu ini misalnya di Toraja ini dan selain di Toraja itu di daerah-daerah mana saja yang sudah dijangkau dengan pelayanan penginjilan khususnya Youth with Mission anak muda ini? Selain di Toraja, mungkin penjangkauannya. Kalau kita kan di Jakarta ini saya juga baru dengar ya, di Toraja dia langsung ke daerah gitu. Tapi di Jakarta ini mungkin ada, cuman karena baru dengar,
Jadi pengen tahu juga gitu, kira-kira menurut sahabat pelayanan kita Victor, kira-kira untuk Indonesia sudah menjangkau berapa daerah yang sudah dijangkau dengan pelayanan penginjilan ini? Oke, kalau di Indonesia sendiri, YWM itu ada di daerah kota-kota besar ya khususnya. Semua daerah kota besar juga ada. Dan juga selain di kota-kota, dia juga punya perintisan yang namanya oplok ya, operasi lokasi. Jadi itu ada di kabupaten, dan kami di Youth With Mission itu sangat fleksibel. Jadi seperti itu, di mana daerah yang bisa kami jangkau, di situ kami buat salah satu kegerakan. Jadi kira-kira begitu. Jadi untuk daerah-daerah besarnya di kota-kota itu adalah untuk tempat training, tempat pemuritannya. Dan daerah-daerah yang lain adalah daerah-daerah yang di mana kita akan buat satu kegerakan di situ. Namanya oplok, operasi lokasi tersebut. Ya. Iya. Kira-kira begitu Pendeta Ani. Ya, agak berlanjut ya pertanyaannya karena saya juga excited. Kalau misalnya ada kenalan, saya juga pengen gitu ngajak, ayo kita masuk di kalangan-kalangan penginjilan karena memang ini sangat dibutuhkan sekali. Khususnya wadah gereja juga membutuhkan tenaga-tenaga muda, misionaris untuk bisa bergabung juga di dalam pelayanan gereja. Nah, sebenarnya kalau dalam pelayanan penginjilan anak muda ini kan, kalau anak muda ini kan yang kita hadapi dalam penginjilan tentunya ada anak-anak, ada anak muda, ada orang tua. Dan menurut hemat saya yang sudah saya jalani juga dalam kehidupan pelayanan, nggak mudah juga untuk kita memberikan penginjilan dan orang mudah untuk percaya kepada Yesus. Nah, mungkin apa saja yang menjadi kiat dan buat teman-teman Youth Mission ini supaya maksudnya buka tempat operasional yang baru seperti tadi yang dijelaskan oleh Victor, karena buat saya itu kan gak gampang juga. Sedikit pengalaman pribadi, saya dulu kan pas zaman kuliah, kami pelayanan khusus menginjili orang-orang pemulung, dan itu saya masih ingat daerahnya itu daerah rel kereta api. Kita mau masuk saja untuk menginjili itu butuh waktu yang memang cukup lama, hampir 3 bulan baru kita bisa mendirikan satu persekutuan kecil. Nah, itu pun harus izin lewat RT, harus izin lewat begini-begini, dan itu tidak mudah. Nah, sehingga kalau mungkin Youth Mission ini bisa, apalagi anak muda, kan ada mohon maaf, kadang kan orang masih muda, kurang dihargai, tapi kita belajar dari kasus daripada Timotius, seorang anak muda yang begitu luar biasa buat Tuhan. Nah, sehingga mungkin Victor sedikit pengalaman mungkin kepada sebuah pendengar suara pertobatan, ternyata anak muda itu dia lebih punya energi yang banyak, walaupun ada tantangannya, tapi dia bisa menerobos. Silakan. Iya, betul ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa Youth with Mission ini adalah memang lahir dari sebuah visi berupa gelombang melalui penglihatan. Jadi itu ditujukan kepada anak-anak muda. Nah, sedangkan kita di Youth with Mission itu kita terdiri dari 3 pelayanan, 3 bentuk pelayanan, yaitu Mercy Ministry, pelayanan kasih. Kita juga ada namanya evangelism atau penginjilan, dan kita juga ada discipleship, ya kan, discipleship atau pemuritan. Nah, mengenai pertanyaan daripada Pendeta Ani, sangat menarik sekali ya. Dan memang tidak semua anak muda itu mau, baik mereka belajar, ya kan. Jadi khusus untuk di Youth with Mission atau di kelas trainingnya yang disebut dengan DTS, Discipleship Training School, itu mereka punya waktu 6 bulan. 6 bulan itu 3 bulannya itu mereka teori, mereka diajar bagaimana mereka melayani, mereka diajar bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan, membuat Tuhan dikenal, bersyafaat, bahkan mereka hidup, bangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan di Youth with Mission itu ada 18 nilai. Salah satu 18 nilai yang membuat anak-anak muda ini terpanggil bahwa mereka harus mendengar suara Tuhan. Ya kan? Ketika ada di medan atau di lapangan dalam pelayanan, sangat jelas kita tidak pergi karena keinginan kita. Tapi kita sebelum keluar dalam masa sepak terjang 3 bulan untuk outreach penjangkauan, kita harus mendengar suara Tuhan. Atau kita bersyafaat. Ya kan? Tuhan maunya di mana? Begitu. Jadi kita semua berdoa. Kita bergandeng tangan, kita berdoa dan tanya, Tuhan tempat mana yang masih perlu dijangkau.
Karena ada 18 nilai yang kita hidupi. Selain kita mengenal Tuhan, dibentuk, diproses, diubahkan karakternya. Ya, dulu kalau mungkin masih anak-anak jalanan, di training, dilatih, dibentuk karakternya sehingga mereka menjadi seorang penginjil muda yang betul-betul bisa membawa belas kasihan Kristus kemana-mana, ya kan? Jadi saya sangat bersyukur ya bisa berbagi juga dengan rekan-rekan pelayanan baik gereja, kita sama dalam pelayanan tersebut. Ya, saya kembalikan kepada pendeta. Ya, menarik ya Ika. Saya Ya, persilahkan dulu betul. kepada Ika. Iya, saya juga jadi penasaran nih. Tadi kan saudara Victor itu masuk gitu ya. Maksudnya saya penasaran itu bagaimana bisa bergabung ke dalam apa yang mendasari bergabung dengan DTS ini gitu. Ya, ini luar biasa ya, menarik juga dan cukup membuat saya greget karena bertanya apa yang membuat saya bertahan ya. Begini, saya saat ini bergabung di Youth with a Mission dan saya staff sebagai staff gembala. Saya gembala kelas, jadi keadaan kelas saya yang tangani. Dan hal yang menarik yang saya lihat selama saya ada di Youth with a Mission, bahkan sebelum saya gabung, awalnya itu batu loncatannya itu bahwa memang betul-betul saya tidak punya istilahnya apa keturunan atau silsilah yang melayani Tuhan, ya kan? Silsilah yang melayani Tuhan. Tapi karena ada penginjil-penginjil yang sama seperti kami saat ini yang dulunya kira-kira tahun-tahun 2000-an begitu, sehingga mereka menginjili kami. Ya, ini kalau saya katakan bahwa saya juga korban dari penginjilan. Mereka memberikan api, ya kan, membakar kita. Bahwa tidak semua orang mau pergi untuk memberitakan Injil, tidak semua, ya kan. Minta maaf, bahkan gereja juga bersinergi, bermitra, ya kan. Tapi untuk pergi, ya kan, masih oke, baik, ya kita nanti tanya Tuhan dulu ya, kira-kira begitu. Jadi bertanya bahwa bagaimana Victor atau saya bisa bertahan, karena ada satu hal yang unik. Saya jadi staff kurun waktu kurang lebih 5-6 tahun ya, dan itu kami tidak digaji, ya kan? No profit. Tapi saya sangat senang, saya sangat bersuka cita melihat jiwa-jiwa ketika kami melayani di suku terabaikan, ya kan? Kami bersuka cita karena kami tahu ini satu jiwa bertobat, ya kan? Malaikat di sorga bertepuk sorak. Ya, mungkin kira-kira begitu, Kak. Ya, saya kembalikan. Ya. Iya, bersyukur ya karena Tuhan menarik saudara Victor gitu ya melalui mungkin bisa dibilang senior-senior kali ya atau alumni-alumni yang datang mengunjungi. Ya, betul. mengunjungi saudara Victor gitu ya. Nah, saya juga lihat ada teman-teman yang dari Youth with a Mission ini gitu ya. Boleh nggak ya berbagi dengan kita gitu? Bagaimana awal mulanya bergabung dengan DTS ini gitu? Mungkin bisa bergantian yang pertama Alvin dulu saudara kali. Alvin ya, saudara Alvin Ya. atau lalu yang kedua nanti saudara satu lagi Ishak ya. Silakan. Iya, makasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, awalnya sulit untuk melayani Tuhan. Saya juga sebenarnya korban dari penginjilan, tapi penginjilannya lewat kakak saya yang pertamanya DTS. Ya, dan saya di sini dimuridkan di sini, dibentuk di sini, dan saya merasakan kasih Tuhan di tempat ini. Mungkin itu saja. Tentang pelayanan selama saya di sini, saya pertama kali untuk melayani di suku yang dibilang suku Kailidaa yang di pedalaman yang ada di Sulawesi Tengah tempatnya. Jadi suku itu masih dikatakan masih primitif. Kalau bisa dibayangkan, suku itu banyak sekali hal-hal yang masih menentang
dengan adat istiadat. Jadi kami melayani di sana, perjalanannya itu mungkin bisa dibayangkan sangat sulit untuk sampai di tempat itu. Jalannya itu kebanyakan kita jalan kaki daripada naik motor, karena kondisi waktu kami tidak pergi pas memang dengan hujan. Hujannya itu deras sekali dan memang sampai malam kami jalan. Memang Tuhan sangat baik. Waktu kita menyeberang di suatu sungai itu memang banjir. Satu ketika teman yang dari suku ini menjemput kita, motornya itu tenggelam di banjir itu. Dan ternyata ada rencana Tuhan. Ternyata di depan sana kalau kita lanjut mungkin kita akan mati dengan tertindih longsor. Begitu. Kita akan memang mati. Karena Tuhan tahu mungkin kedatangan anak-anaknya ini akan membawakan kabar baik, mungkin Tuhan kasih suatu kendala lewat banjir itu. Tetapi kami tidak merasa mau ingin pulang atau mau rasa kecewa, tetapi kami tetap lanjut walaupun banyak sekali tantangan, memang rintangan pun banyak sekali. Kita mendaki gunung, kita tidak bisa pakai sepatu atau pakai sendal. Kita harus buka supaya kita tidak jatuh dengan dengan licin, becek-beceknya itu. Jadi kita jalan mungkin sekitaran 5 kilo mungkin kita jalan naik ke atas gunung. Kita sampai ke tempat kita punya tempat penginjilan kita sekitaran 15 jaman, karena kita sampai jam 10:30 di tempat kita istirahat. Terus yang kami buat di suku-suku itu, kami buat satu pelayanan yang mengajar, karena kebanyakan di sana walaupun ada sekolah, tetapi gurunya tidak mau masuk. Gurunya itu berpikir juga karena jalannya itu memang sangat luar biasa jauhnya. Jadi kita memutuskan untuk kita lewat dari situ kita membagikan pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapat dulu waktu masih sekolah. Jadi kita bagikan kepada teman-teman, anak-anak sekolah minggu. Lewat situ kita injili. Ternyata lewat itu kita diterima di suku situ. Kita kita disambut dengan baik, karena anak-anaknya sudah lama tidak tidak menerima pendidikan. Mereka lulus tetapi pendidikan yang mereka terima tidak ada sama sekali. Kalau boleh mau dibilang hampa. Begitu. Jadi kita lewat situ kita ajari. Jadi sukunya itu terima kita sampai pelayanan suku, ikut adatnya, ikut apa yang apa yang mereka makan kami makan. Kayak kami makan ular, mereka makan ular kami makan ular, mereka makan tikus kami juga makan tikus. Kita harus ikut apa yang mereka makan supaya kami diterima. Begitu. Jadi hal-hal yang belum pernah saya rasa di sana, semua saya rasa. Kita 1 bulan kita makan sayur pakis di sana. Kita minta maaf kalau di suku tidak ada WC kecil, jadi kita harus pergi ke sungai untuk. Jadi kita kalau pergi ke sungai itu harus berjaga-jaga karena jangan takutnya ada ular. Begitu. Singkat cerita, jadi kalau kita berjalan itu tidak boleh tidak boleh sendiri. Kita harus berdua atau bertiga. Karena kalau ketemu dengan binatang buas, karena di hutan itu masih dengan binatang-binatang liar seperti
apa namanya, monyet, tetapi monyetnya itu besar sekali kalau mau dibilang King Kong begitu. Tapi saya tidak tahu apa bahasa anunya, tetapi yang orang suku bilang kalau mau berjalan itu jangan sendiri. Kalau ketemu dengan hewan itu pasti akan mati. Tidak ada lagi sisa karena hewan itu akan berkejar. Dia kejar kita. Begitu. Jadi singkat cerita, awalnya kita supaya apa namanya, kita disambut terus selama pelayanan, kita diterima dengan apa namanya, mereka terima kita walaupun kita mungkin mereka masih bertolak karena kita membawa nama Tuhan. Mereka banyak juga yang belum mengenal Tuhan di sana. Jadi kita membuat Tuhan dikenal. Lewat apa? Kita lewat anak-anaknya. Kita makan apa yang mereka makan. Jadi begitu. Saya pelayanan, mendoakan suku-suku di sana. Jadi kalau saya bisa menggambarkan rumahnya mereka. Rumahnya mereka itu seperti jendelanya itu bukan dipakai jendela yang seperti biasa, tapi mereka dindingnya itu mereka pakai papan, tetapi papannya itu tidak mereka cuman kasih tinggal satu lembar, mereka tidak pasang semua lembarannya. Jadi mereka kalau mau memantau orang-orang baru, mereka sangat kalau mau dibilang sensitif sekali kalau lihat orang baru. Mereka takut karena mereka itulah masih sensitif sekali sama orang baru, apalagi kalau mereka tahu dari kota, pasti dong agak sedikit masih malu-malu lah kalau itu. Tetapi kami tidak, terus kami berjuang untuk bagaimana kami harus cari tahu. Kami berdoa, bersyafaat di tempat itu, kami doakan tempat itu supaya Tuhan menyertai kita di tempat itu. Dan ternyata selang waktu ada yang mau di sana dibaptis untuk menerima Tuhan. Memang waktu hari itu mereka menikah, tetapi kami bilang kalau mau menikah harus dibaptis secara gereja supaya sakramen kudus itu harus dilakukan. Karena kalau pernikahan suku itu mereka cuman berbicara secara adat sah jadi suami istri. Tidak ada mau dibilang tumpang tangan dari gereja. Jadi tidak ada. Jadi kami ambil itu kesempatan untuk dibaptis mereka. Jadi ada 2 orang di sana dibaptis menerima Yesus begitu. Jadi walaupun mereka menikah secara adat, tetapi kami sudah baptis melewati sakramen kudus. Ya, jadi mungkin singkat saja itulah hasil penginjilan kami selama di suku Kailidaa. Jadi ada berapa suku di sana, masih banyak lagi jiwa-jiwa. Jadi kami ditunggu lagi untuk pergi ke sana. Masih ada lagi yang menunggu kami untuk pergi. Mungkin sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Alvin. Ya, untuk sharingnya, kesaksiannya, ya pengalamannya cukup menegangkan ya kalau bisa dibilang. Itu memang penginjilan ke pelosok-pelosok, apalagi ke suku-suku yang terabaikan, suku-suku yang belum mengenal Tuhan gitu ya, suku-suku yang belum pernah dengar nama Tuhan. Itu memang karena memang cukup menegangkan karena mereka belum menerima gitu ya, belum mengenal kasih yang daripada Tuhan Yesus gitu ya. Jadi memang namanya juga manusia berdosa. Manusia berdosa itu pasti melakukan kejahatan-kejahatan gitu ya. Ya kita bersyukur walaupun cukup menegangkan ada anak-anak muda yang masih mau untuk terjun langsung gitu ya, untuk pergi ke pelosok-pelosok
untuk memberitakan Injil, puji Tuhan. Iya, sebentar, kita tunda dulu untuk satu lagi sahabat kita. Kita kembali lagi ke Saudara Victor sebentar. Apakah bisa menjelaskan lebih detail lagi gitu ya, bagaimana pelayanan daripada DTS ini gitu? Apa saja yang dikerjakan? Tadi sudah sempat disinggung gitu, misalnya kayak ada pelayanan kasih, ada pemuritan, dan juga ada pelatihan gitu ya. Nah, bisa berbagi dengan kita sedikit secara detail gitu ya, seperti apa pelayanan kasihnya, seperti apa pemuritan yang dikerjakan, seperti apa pelatihan-pelatihan. Tadi sepertinya pelatihannya tadi saya sudah sempat dengar itu ada 3 bulan secara teori, lalu 3 bulan lagi secara praktek. Begitu ya, Saudara Victor ya. Apakah bisa berbagi secara detail lagi dengan kita? Ya, benar. Ya. Seperti awal yang saya kasih tahu bahwa kita tujuannya membawa amanat agung ya. Dan di Youth with a Mission itu tujuan kita itu memperlengkapi ya kan orang-orang Kristen agar bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan melalui dasar Alkitab yang kuat dan mengembangkan karakter seperti Kristus ya kan, melalui kesaksian hidup sehari-hari ya kan. Bahkan tujuan dari kita ada di dalam satu wadah ini menantang orang-orang Kristen untuk mengambil bagian dalam misi penginjilan dunia ya kan, dengan Youth with a Mission atau pelayanan Kristen lainnya, dan menyadari bahwa itu tanggung jawab untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus ya kan, mempunyai visi untuk mempengaruhi setiap bagian dalam kehidupan masyarakat dan bertanggung jawab dalam memperkuat tubuh Kristus secara umum ya ta? Terus menanamkan kepada orang Kristen tentang Youth with a Mission secara internasional, asas-asasnya yaitu panggilan dan kesempatannya untuk melayani dan berusaha mendorong setiap orang Kristen untuk mau terlibat dalam pelayanan tersebut. Mempersiapkan orang Kristen untuk masuk dalam ladang pelayanan baik di gereja lokal, bahkan persekutuan doa maupun pelayanan misi lain. Jadi mengenai pertanyaan tadi daripada Kak Ika, jadi bagaimana itu pelayanan mercy ministry? Jadi kami juga punya yang namanya 7 pilar, ya kan? 7 pilar. Di Youth with Mission itu kami punya 7 pilar. Salah satunya bahwa kami 7 bidang ya. Salah satunya kami juga selain kami selain dari kami pelayanan penginjilan, kami juga sangat punya jangkauan luas terhadap pendidikan, ya kan? Bahkan punya juga jangkauan yang luas untuk misi di dalam dunia bisnis, dan itu ada pelatihan-pelatihan khusus. Dan juga ada di dalam dunia keagamaan, kesehatan, media, ya kan? Terus ada juga seni, kebudayaan seni. Nah, untuk menerapkan pelayanan kasih ini kita juga harus tahu persis dan tahu betul kita punya bidang di mana, seperti itu ya kira-kira. Nah, dari Mercy Ministry inilah kita akan dilihat. Makanya teman-teman yang saat ini di training dalam selama 3 bulan secara teori, bahkan 3 bulan secara outreach atau keluar untuk outreach, nanti mereka benar-benar harus mendengar suara Tuhan betul-betul, bahwa Tuhan mau bawa mereka kemana, bahkan Tuhan mau pakai mereka dengan cara apa, ya kan? Nah, pelayanan kasihnya contohnya pernah kami seperti yang saudara saya katakan bahwa mereka mungkin di pelayanan ada sekolah-sekolah yang sudah tidak difungsikan, ya kan, karena mungkin medan dan sebagainya, jalan yang tidak memadai, sehingga para guru-guru yang tidak mau lagi mengajar, mereka terlibat. Nah, pelayanan kasih itulah yang maksudnya tergerak dari kasih, bahwa mereka menerapkan apa yang pernah mereka dapat waktu mungkin semasa mereka dari SD, SMP, SMA, ya kan? Kira-kira begitu. Dan saya percaya bahwa dari pelayanan tersebut, bahwa kami bukan hanya selalu berfokus kepada penginjilan dan sebagainya, karena kita keterikatan daripada Mercy Ministry itu, bahkan evangelism, bahkan pemuritan. Jadi dari itu mungkin batu loncatan atau langkah awal untuk kita bisa lebih masuk, karena kita harus diterima. Kita tidak sembarang masuk atau sembarang menginjil dan sebagainya. Yang pertama bahwa kita harus punya penerimaan, ya kan? Dan tentunya tadi saya kembali kepada nilai-nilai kita, bahwa kita dibentuk terlebih dahulu, kita mengenal Tuhan dan buat Tuhan dikenal, dan kita bersyafaat, kita berdoa, kita berorientasi pada hubungan, kita menghargai keluarga, kita menghargai tiap pribadi, kita bergantung kepada Tuhan soal keuangan, dan banyak lagi.
ya kan? Sehingga kita pergi ke satu daerah di mana Tuhan utus dengan kita mendengar dan berdoa mendengar suara Tuhan, Tuhan mau kita kemana, dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau itu yang kita perbuat di sana. Jadi mungkin kira-kira begitu Kak Ika ya. Iya. Saya kembalikan. Berarti apa namanya, pelayanan kasih itu lebih kepada melihat kondisi gitu ya, kondisi ya di daerah, di suku itu apa yang diperlukan gitu ya. Jadi pelayanan dari DTS ini melihat daripada apa yang diperlukan di suku itu untuk memulai sebelum memberitakan Injil kepada suku-suku tersebut ya. Oke, iya. Lalu bagaimana suka dan duka selama pelayanan ini, selama mengikuti DTS ini? Apa aja sih Ya. suka dan dukanya? Hal ini yang paling menarik, yang paling saya sukai. Karena apa namanya, ya sudah disaksikan ya sama saudara saya sendiri bahwa kami meninggalkan zona nyaman terutama. Kami tahu betul ketika kami jadi pelaku-pelaku firman, bahkan kami dipilih untuk bisa menjadi alatnya Tuhan, kami tahu persis, ya kan? Kami tahu persis bahwa Tuhan panggil kami. Jadi ketika kami ada di satu daerah atau di suku terabaikan tersebut, itu menjadi sukacita buat kami karena ini sesuatu hal yang beda, yang tidak anak-anak muda yang lain yang mungkin ada di daerah-daerah perkotaan, mungkin daerah-daerah yang memadai, baik signal, baik lampu, cahaya, bahkan lain apa namanya lain fasilitas kota mereka nikmati. Tapi yang menjadi sukacita bahwa semua itu kita tinggalkan. Sehingga kita ada di satu tempat yang memang sama sekali kita perbaharui. Dari yang belum sama sekali terlihat dan nampak bahwa itu, apa namanya, terlihat dan nampak bahwa itu adalah satu daerah yang Tuhan utus, bahkan satu daerah yang layak. Kami ada di situ terus, kami buat satu kegerakan atau buat sesuatu hal yang Tuhan mau, sehingga menjadi daerah yang betul-betul bisa dilihat ada orang-orang di sana. Kira-kira begitu yang menjadi sukacita. Kami harus minta maaf, kami kalau kehabisan bahan makanan kami harus cari, kami harus cari tahu bagaimana apa makanan pokok mereka, kami harus menyesuaikan diri dengan mereka, kami harus minum air yang sama mungkin air sungai, atau kami harus apa namanya tidur di tempat yang kami sendiri buat atau sesuatu pokoknya yang berbeda lah dengan anak-anak muda, sehingga kami tertantang. Ini betul-betul tertantang bahwa tidak semua mereka bisa. Tapi kalau Tuhan pilih kita pasti ada sesuatu hal yang Tuhan mau kerjakan. Ya, jadi sukacitanya dan dukacitanya juga bahwa di dalam masa pelayanan tersebut ya kadang-kadang kita harus teringat dengan orang tua kira-kira. Karena kita masih muda ya. Ya itu pasti. Dan kita mungkin membanding-bandingkan ya kan, menjadi dukacita itu bahwa kita membanding-bandingkan atau ada gesekan-gesekan, bahkan ada apa namanya problem-problem kecil yang terkadang membuat kita tidak sejalan ya kan, bahkan ada sesuatu hal yang mungkin kita perlu tahu, bahkan apa namanya harus menyesuaikan diri dengan makanan, lingkungan, itu yang menjadi duka cita. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan memelihara kita. Mungkin begitu, sekian kayaknya. Iya, menarik ya Pendeta Ani untuk suka Iya. duka yang jarang bisa dinikmati oleh saya sendiri gitu ya. Saya sendiri juga gak pernah mengalami seperti itu gitu ya. Jadi pas ya apa ya, sungguh bisa ikut bersuka cita gitu karena ada orang-orang yang punya satu kerinduan yang sama untuk memberitakan Injil ke pelosok-pelosok, dan itu adalah orang-orang muda. Iya, Pendeta Ani ya? Iya, saya dapat banyak berkatnya. Jadi tadi seperti saudara kita Victor dan juga ada Alvin. Jadi mereka ini ternyata diinjili oleh korban penginjilan. Kalau Alvin tadi itu dari kakaknya sendiri. Nah inilah sebenarnya
satu hal yang kadang kita sebagai orang Kristen ini lupa, bahwa orang terdekat kita memang harus kita injili. Saya akhirnya, oh ya, siapa lagi yang harus jadi sasaran korban penginjilan saya ini? Ya paling tidak kan kita harus mulai, bukan hanya kita pergi melayani, tapi korban sasaran kita itu adalah keluarga ternyata. Karena kalau keluarga seperti Alvin tadi, kalau keluarga, salah satu keluarga udah menjadi korban penginjilan, mau nggak mau, api penginjilan itu sudah hidup di hidupnya, sehingga dia kemanapun dia bisa jalan. Nah, itulah salah satu yang mungkin nggak dimengerti, baik kita juga sebagai orang-orang Kristen atau pelayan-pelayan Tuhan, kita berpikir bahwa menginjili itu harus pergi. Ya, kalau kita sudah dimenangkan, kita lihat juga lingkungan kita, siapa teman saya. Nah, itu harus menjadi sasaran penginjilan. Dan saya excited banget tadi dengar kesaksian dari saudara kita semua, bahwa mereka tuh korban-korban penginjil, dan akhirnya saya juga berpikir, siapa lagi yang harus jadi korban saya gitu. Itu bahasanya keren banget dan saya suka. Akhirnya saya harus cari korban juga. Kalau saya juga sebenarnya korban penginjilan juga dari pendeta saya dulu di kampung, karena dia begitu ramah, begitu lembut, itu sebenarnya kasih. Jadi memang sentuhan penginjilan itu lewat berbagai cara. Ada yang, kalau saya dulu kan saya pengen jadi pendeta itu karena orangnya sangat lembut. Kebetulan pendetanya juga perempuan. Saya bilang, kok dia sebaik itu, seramah itu, selembut itu, sesabar itu. Bisa nggak saya seperti itu? Dan akhirnya ternyata menjadi seorang pelayan Tuhan itu nggak gampang. Tadi saudara kita Peter sudah mengutarakan bahwa kadang ada gesekan-gesekan juga yang kita alami dalam pelayanan. Baik itu rekan partner kita dalam penginjilan, partner kita dalam melayani Tuhan. Tapi sebenarnya itulah sebenarnya bagian dari proses iman kita semakin dimurnikan. Kalau batu dengan batu digesek makin licin supaya lebih mulus melayani, dan itu adalah satu hal yang luar biasa. Nah, saya sedikit saya puji Tuhan banget bisa kita ngobrol bareng. Dan ada satu hal yang saya pengen tanyakan juga buat saudara kita Victor dan teman-teman kita yang lain. Pernah nggak mengalami penolakan yang akhirnya itu membuat sedih? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya kita buka tempat yang baru, itu kan daerah pelayanan yang baru, itu dibutuhkan kalau mungkin dari pengalaman berapa lama di tempat itu? Dan mungkin targetnya kan ada, oh kita harus berapa lama kita ke daerah yang baru ini, di pedalaman yang baru. Nah, itu jangka waktunya mungkin ada jangka waktu pendek, ada jangka waktu panjang. Mungkin ya kita di sini dulu. Kalau ke Paulus kan sama seperti dia mau nyebrang ke Malta itu kan dia butuh waktu. Misalnya dia butuh waktu, ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan. Nah, kalau mungkin teman-teman lebih efektif kalau kita masuk daerah baru itu lebih efektifnya berapa lama? Dan apakah setelah itu sudah dibentuk masih terus di follow up atau terus dikembangkan, atau memang mereka sudah percaya Yesus dialihkan kepada pelayanan orang lain? Saya persilahkan. Silakan. Wah, sangat menarik. Luar biasa ya. Sangat betul ya, mengenai ini lebih menjurus kepada Medan ya. Ya, terima kasih Pendeta Ani ya kan sudah bisa membuka ya semuanya. Ya, terutama memang kembali lagi ya, karena kita juga punya agenda atau program di TS ya. Kita seharusnya itu ada 6 bulan masa training. Terus setelah training tersebut dari 3 bulan teori itu, bahkan 3 bulan outreach atau penjangkauan tersebut, kita melihat situasi dan kondisi daerah tersebut. Kalau memang daerah itu sudah ada gereja atau daerah itu sudah Kristen, mungkin kita ada di sana. Kalau Tuhan kehendaki kita ada di sana, kita membangkitkan gereja, kita memuridkan gereja, kita mentraining gereja kepada api penginjilan, ya kan? Terus mengenai pertanyaan bagaimana kalau ada nggak penolakan yang memang benar-benar ya, dialami sangat, gitu? Sangat, bahkan minta maaf, gereja pun menolak, ya kan? Terkadang, ya kan? Gereja menolak, karena bagi mereka ngapain? Gereja juga mampu memuridkan, ya kan? Dan itu hal biasa bagi kami. Penolakan itu hal yang biasa, ya kan? Apalagi dengan keadaan kita yang masih muda, ada yang baru mau belajar, mau melihat situasi, kondisi, keadaan tersebut.
ada yang masih mau menyesuaikan diri dengan makanan, mau menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya kan? Itu biasa. Itu hal yang biasa bagi kami. Tapi ingat baik, kami pergi tidak dengan sasaran yang tidak tepat. Kami pergi, terutama kami tanya Tuhan, Tuhan mau kami kemana? Ya kan? Sekalipun sudah tempat yang menjadi Kristen, tapi Kristen katanya, ya kan? Kalau Tuhan suruh ke sana kami pergi. Salah satu nilai kami bahwa mendengar suara Tuhan. Ya, kalau Tuhan suruh kami ke tempat yang tidak sama sekali tidak mengenal Tuhan, kami buat sesuatu. Kami tanya lagi kembali buat Tuhan, apa yang Tuhan mau? Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi ketertolakan itu untuk anak-anak DTS atau Youth with a Mission ini itu sudah hal yang biasa. Kami tidak berkecil hati. Karena kami diperlengkapi, kami tahu bahwa tujuan kami betul, pasti. Bahwa kami membawa amanat agung. Kami membawa misinya Tuhan. Bukan misinya organisasi. Ya. Haleluya. Bukan misinya hamba-hamba Tuhan. Tapi misinya Tuhan. Jadi tertolak itu biasa. Yesus pun ditolak. Ya kan? Kira-kira begitu pendetaan. Dan sangat menarik. Ada hal-hal yang membuat kita tidak mau keluar untuk melihat jiwa-jiwa. Karena Tuhan kasih belas kasihan. Terutama dalam hati Tuhan kasih belas kasihan. Ya kan? Jadi puji Tuhan pertanyaan ini membuka kembali. Ya kan? Pengalaman-pengalaman yang alami baik suka dan duka. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu terlalu baik. Sekian mungkin begitu Pak Ibu Pendeta. Iya, terima kasih. Jadi apa ya? Saya juga pengen ini ke Toraja biar bisa ke kampung-kampung juga sekali. Iya betul. Kayaknya seru Kami sangat banget. terbuka. Welcome. Ya. Jadi apa ya? Pendeta Ani. Iya. Oh ya, apa nih? Pendeta Ani dulu deh. Jadi satu hal yang mungkin menjadi satu kepastian untuk kita melayani ke satu daerah itu karena memang sudah benar-benar hubungan kita dengan Tuhan yang bisa menjawab bahwa benar Tuhan suruh kita ke sini. Sehingga tantangan itu pun ada, membuat kita bertahan untuk terus melanjutkan apa yang menjadi tujuan penginjilan itu. Nah, itulah satu hal yang saya lihat bahwa kita berangkat untuk melayani satu tempat itu dengan satu kepastian daripada Tuhan. Nah, itu yang saya lihat, makanya luar biasa banget. Maksudnya sasaran penginjilannya satu memang sudah dipersiapkan secara mental lewat doa. Dan yang kedua, memang sudah mempersiapkan ibaratnya ke orang sudah punya benih yang sudah siap untuk ditabur itu dengan keyakinan iman bahwa kita sudah berdoa dan Tuhan sudah jawab, kamu harus ke sini. Nah, itulah satu hal yang luar biasa sehingga pelayanan itu bukan sesuatu ketika kita sampai, oh kita ditolak, kita pergi lagi. Padahal Tuhan sudah mengatakan harus di situ, ya memang harus di situ. Walaupun ditolak, harus bertahan. Nah, itu menjadi satu kepastian iman, sehingga dalam memijak satu tempat, kita tahu bahwa memang di sini, tempat yang Tuhan kehendaki untuk kita bisa melayani Tuhan. Nah, itulah satu hal yang luar biasa. Mungkin tadi agak belum terjawab. Selain di sana kita lihat daerahnya dan bergabung dengan gereja. Kalau ada gereja, kita bangun semangat penginjilannya. Nah, saya boleh tahu sedikit saja mengenai apa saja yang dilakukan untuk kepada gereja untuk membangun semangat penginjilan mereka. Karena yang saya tahu gereja itu hanya melakukan yang namanya liturgi gerejawi, ibadah, persekutuan, tetapi sebenarnya itu bukan sesuatu sasaran yang ada pertumbuhan imannya, tetapi justru harus dibangun yang namanya gereja itu harus dibangun semangat penginjilannya supaya ketika misalnya dari youth yang ada dari saudara-saudara semua, mereka akhirnya menghidupi api penginjilan itu sehingga Injil di daerah situ terus berjalan. Ya mungkin ada masukan atau kiat-kiatnya untuk membangun gereja, untuk membakar lagi api semangat penginjilannya. Supaya enggak sebatas gereja itu hanya sekedar satu perkumpulan, tetapi dia bisa menjiwai apa itu Injil, apa itu kekuatan Injil, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat 1-17, Injil itu kekuatan Allah. Jadi saya percaya bahwa lewat saudara-saudara kita Victor, Alvin, dan juga Ishak tadi, mereka karena memang kuasa penginjilan itu sudah ada, sehingga mereka sampai yang walaupun tertolak atau memang ada gereja, mereka bisa bekerja sama untuk membangun api penginjilan di daerah tersebut, sehingga daerah tersebut itu juga memang hidup oleh Injil. Ya mungkin ada kiatnya, karena kan nggak semua gereja itu bisa welcome gitu.
boleh kepada Ya, masih dengan saya Victor ya. ya. Jadi sangat betul sekali ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kita di Youth with a Mission, ketika dia menyelesaikan studinya selama kurun waktu 6 bulan, ya kan, kita ada namanya mission trip. Mission trip itu 3 bulan. Jadi mission trip ini salah satu kegiatan di mana ketika anak-anak yang sudah menjangkau, nah nanti ada tim-tim yang dibentuk untuk pergi ke tempat Oh. yang pernah kita pergi. Makanya kita 3 bulan tersebut, mission trip, kita membangunkan kembali. Nah, kalau misalkan ada gereja yang seperti dikatakan pendetaan ini tadi, bahwa apa yang kita bangun, semangat apa yang kita buat. Jadi kita mesti menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, satu ketika saat saya ada di daerah, masih di Sulawesi Tengah ya, karena sepak terjangnya Sulawesi Tengah itu sangat besar untuk itu. Jadi kami kewalahan, kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Kurang waktu hampir 1 tahun kami tidak melihat ada jiwa yang dimenangkan, tidak. Tapi satu ketika Tuhan berbicara pada kami, ya kan. Ada satu kebiasaan orang suku itu mereka kalau buang, maaf kata ya, buang air besar itu harus di sungai. Sedangkan air ini kami minum, minta maaf. Ya kan. Jadi Tuhan berbicara melalui air itu. Ya, sehingga saya harus turun ke daerah-daerah yang ada pemukiman. Kami bersinergi dengan gereja. Terus kami buat satu program di atas, ya kan? Itu MKCK, kalau tidak salah ya, pembuangan air, pembuangan air. Jadi kami latih jiwa-jiwa di situ untuk mereka bisa membuang air atau buang air besar ya, atau kotoran itu di tempat yang layak, dan mereka sangat senang, ya kan? Nah, itu salah satu semangat ketika kami ada di satu gereja, kami bawa mereka melihat, ya kan? Bahwa masih ada orang-orang sebenarnya yang meminta pertolongan. Ketika kami ada bermitra dengan gereja tersebut, mereka datang, mereka dalam tanda kutip mereka memberi juga waktu untuk bisa sama-sama kita melihat. Bahkan mereka juga memberi apa yang bisa mereka bantu, sehingga kita bekerja sama dan mereka lihat sendiri bahwa ternyata selain kita melayani sisi kerohanian tersebut, kita harus melayani sisi kemanusiaan mereka, ya kan? Sehingga mereka sangat menerima kita. Bahkan kalau dalam kurun waktu, kalau kita, karena di Youth with Mission itu 3 bulan. Nah, ini saya perlu kasih tahu karena kita tetap ada namanya orang bilang kayak seperti multi level begitu. Istilahnya ada yang sudah ke sana, nanti ada yang datang lagi mengembangkan seperti itu. Tidak bisa menetap, ya kan? Tidak bisa. Karena nanti ada hal-hal yang menjadi polemik, menjadi gesekan, dan kami harus terus bergerak, ya kan? Jadi selama training tersebut dari tempat yang kami sudah menangkan, nanti dia akan kembali, ya kan, untuk ada di on base. Jadi ada lagi yang baru di training, mereka akan ke sana dan mereka akan menikmati, bahkan mereka bisa memultiplikasi, ya kan, pelayanan tersebut. Jadi seperti itu. Nah, itu salah satu program atau kegiatan atau salah satu sarana di Youth with a Mission. Jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau untuk bertahan lama, kita ada hal-hal yang perlu kita kita sikapi ya. Contoh kalau dia memang sudah terpanggil ke satu suku, ya kan, dan dia memang betul Tuhan suruh untuk merintis bahkan membuka operation location tersebut, dia harus kembali lagi, istilahnya namanya dia harus mencari pasangan hidup yang betul-betul punya hati misi. Terus nanti mereka berkati, terus mereka merintis, ya kan? Mereka merintis untuk membuka ladang pelayanan yang baru, membuka akses yang baru terhadap murid-murid atau calon-calon murid yang siap untuk menjangkau dan dilatih bahkan melihat medan tersebut. Ya, kira-kira begitu. Saya kembalikan kepada Mbak Ani. Iya, terima kasih. Seru ya, Ika. Jadi banyak hal juga yang memang menjadi inspirasi malam hari ini. Bagaimana kita membentuk satu kelompok penginjilan. Yang pertama memang itu harus kesiapannya harus siap. Dan yang kedua harus punya panggilan yang jelas. Kalau panggilannya nggak jelas, karena tantangan di Medan itu lebih besar daripada
apa yang harus dihadapi. Jadi memang itu salah satunya, tapi saya percaya bahwa kalau emang panggilannya jelas, itu udah prajurit Kristus seperti tadi saudara kita mengatakan bahwa garda terdepan, itu memang harus siap perang. Kalau di Indonesia ya mungkin tentara yang menjadi garis terdepannya. Saudara-saudara kita juga demikian dan saya salut banget mereka tuh luar biasa bagi Tuhan. Ya mungkin saya serahkan kepada Ika dulu. Agak seru ini. Iya. Saya juga jadi penasaran, ikut penasaran nih Pendeta Ani. Saudara Victor bisa nggak ya sedikit kasih bocoran ke kita semua gitu? Apa aja sih yang dipersiapkan di dalam 3 bulan teori dan mission tripnya itu? Apa aja yang dipersiapkan? Maksudnya selama teori itu apa aja yang dibagikan? Apa aja yang tim-tim itu dibina apa gitu? Lalu pas di mission trip juga selain pelatihan misalnya ke pendidikan atau ke bisnis gitu, apalagi yang perlu diperhatikan supaya bisa nanti jadi orang-orang yang merintis di tempat yang baru. Oke, terima kasih ya Kak Ika. Oke, puji Tuhan ya. Ya memang terutama kita di Youth Mission itu yang kita persiapkan adalah mentalitas kita. Karena selagi dia masih semasa dia ada di masa training selama 3 bulan, mereka satu dengan yang lain memproses, ya kan? Mereka harus memproses dirinya, mereka harus betul-betul tunduk dan taat hanya kepada Tuhan, ya kan? Melalui pengajaran-pengajaran tersebut, mereka dilatih belajar tentang etika kekristenan, bahkan mereka belajar tentang pembentukan karakter atau inner healing, pemulihan dari hati, sehingga mereka dipersiapkan untuk bisa memulihkan orang lain, kira-kira begitu. Dan yang kedua, mereka juga harus betul-betul tahu, ya kan, tahu bahwa mereka terpanggil atau tidak, dan mereka terpanggil, kalau terpanggilnya di mana, ya kan? Karena kalau di Youth with Mission itu punya second school. Kalau dia terpanggil sebagai seorang gembala, ya dia bisa bergereja, tapi tetap dengan nilai yang sama. Youth with a Mission, dia jadi gembala, tapi gembala yang punya misi. Ya karena itu banyak. Kalau mau tanya orang YWM itu banyak, nanti bisa berkenalan. Bahkan kalau dia menjadi seorang businessman, dia punya tetap nilai yang sama, mendengar suara Tuhan, membuat Tuhan mengenal Tuhan, bahkan membuat Tuhan dikenal, berorientasi pada hubungan, menghargai keluarga, bahkan dia bergantung kepada Tuhan dan macam-macam, ya kan? Dia tetap kembali kepada nilai-nilai di Youth with a Mission. Bahkan kalau dia terpanggil sebagai seorang penginjil, ya kita memberi apresiasi karena ini adalah garda terdepan. Dan itu perlu pelatihan khusus untuk mereka betul-betul dilatih. Baik dari fisik mereka, jadi mereka melakukan sesuatu. Ya kayak kami contohnya ya, karena tidak semua base camp bisa sama, tidak sesuai. Karena kami fleksibel ya. Jadi mereka dilatih buat pupuk, ya kan, dari peternakan, ya, seperti itu. Jadi mereka juga bertani, dari dulu yang anak-anak kota tidak mau bertani, mereka bertani, pertanian, sayur-sayur, mereka buat sesuatu hal yang bisa membawa dampak ketika mereka ada di lapangan, ya kan? Dan juga selain dari itu mereka juga dilatih untuk betul-betul mampu bisa memberi jawaban baik dari sisi sosial, bahkan gereja, bahkan di dalam dunia pendidikan, ya kan? Jadi ada orang-orang tertentu dilatih seperti itu. Makanya kembali lagi kita mendengar suara Tuhan. Tuhan bicara apa? Tuhan maunya apa? Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi untuk hal ini saya sangat mengapresiasi bahwa terutama kita perlu tahu kehendak Tuhan, seperti itu kira-kira. Ya saya kembalikan kepada Kak Ika. Iya, betul sekali memang. Ya, memang butuh persiapan untuk bisa terjun langsung ke medan perang, itu memang betul. Dan saya jadi penasaran juga bagaimana gembala-gembala atau hamba-hamba Tuhan yang
apakah ada yang terlibat gitu, hamba-hamba Tuhan atau gembala-gembala di dalam mission ini gitu, di youth mission ini? Apakah ada yang berkoordinirnya itu sebagai hamba Tuhannya gitu? Ya, ya, yang jelas ada, karena selama saya ada di Youth Mission itu terkadang ada di lapangan itu, kalau dia sudah jangkauan orang kekristenan, pasti yang jelas kita butuh yang namanya gereja. Dan kebanyakan itu adalah orang-orang yang dulu pernah di training di DTS, ya kan? Mereka menjadi batu loncatan, dan mereka juga menjadi salah satu akses untuk kita bisa melihat sepak terjang kita dalam pelayanan itu seperti apa. Jadi ada khusus kalau untuk gereja itu kita tetap, baik dia orang DTS atau dia pernah di training di DTS, bahkan dia memang notabene dari keluarganya adalah gembala, ya kalau memang dia punya hati misi, kita siap, ya kan, bekerja sama. Jadi seperti itu, kita siap untuk bekerja sama. Dan gereja bagi kami adalah rumah, ya kan. Dan sekali lagi nilai di Youth with Mission, nilai dasarnya bahwa kami terinterdenominasi gereja. Kalau kami bawa satu gereja, pasti kami ditolak dengan gereja yang lain. Tapi kami berjalan dengan misinya Tuhan, ya kan. Nanti kan ada pernyataan-pernyataan ketika kalau kami di lapangan ditanyakan sebagai ini dan sebegitu, kami punya ada namanya surat tugas ya dari yayasan, ya kan, yayasan. Jadi seperti ini. Iya, berarti pelayanan ini didukung oleh gereja dan bentuk pelayanan itu interdominasi gereja. Jadi tidak membawa salah satu gereja, jadi dia bentuknya lebih terbuka ke lebih luas, didukung oleh gereja, interdominasi gereja sehingga tidak terikat salah satu gereja. Dan memang itu juga yang menjadi sasaran sehingga penginjilan itu mudah menjangkau daerah-daerah lain. Puji Tuhan, kita bersyukur buat Tuhan. Dan saya percaya bahwa ada banyak hal yang mungkin malam hari ini pendengar super sahabat gereja, dari awal obrolan kita sebenarnya udah banyak pelajaran yang bisa diambil. Bagaimana dengan training, apa saja, dan itu banyak hal yang kita lihat bahwa ternyata penginjilan itu bukan tanpa bekal. Harus dibekali dulu orang yang menginjil. Dan yang kedua, harus punya panggilan yang jelas. Dan yang berikutnya, betul-betul dia harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan supaya dia tahu apa yang harus dikerjakan, karena tanpa pimpinan Roh Kudus itu nggak mungkin dia melangkah untuk menginjili. Dan ini the best banget ya. Teman-teman, mungkin kita break dulu sebentar ya, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita.
Ya, terima kasih. Kita kembali lagi dalam obrolan seru kita malam hari ini, Super Sahabat Gereja. Kita mau yel-yel dulu ya, biar obrolan kita lebih santai, lebih menarik, dan lebih fleksibel lagi. Oke, kita sama-sama super sahabat gereja. Ya, gereja itu satu ya di dalam Kristus. Ya, puji Tuhan, tadi kita sudah mendengar kesaksian atau cerita dari Alvin yang begitu menarik bagaimana dia pelayanan di daerah terpencil. Dan tadi saya luar biasa banget, sampai kalau meneruskan perjalanannya mereka bisa ketimpa longsor dan bisa mati semua. Itu memang pengalaman-pengalaman yang unik di dalam melayani Tuhan, dan itu nggak mudah. Semua orang bisa mengalami tantangan-tantangan dalam melayani Tuhan. Nah, kita berikan kesempatan malam hari ini buat saudara kita Ishak. Dia juga pasti sudah excited untuk membagi pengalamannya dengan kita di dalam Super Sahabat Gereja. Ya, kepada Ishak saya persilahkan. Oke, shalom. 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 Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Ya, terima kasih. Saya akan bersaksi tentang pengalaman saya waktu pergi melayani Tuhan. Ya, kalau saya mau ceritakan ini dari awal panjang sekali sebenarnya. Tapi singkat-singkat saja. Ya, pada awalnya sih memang kalau melayani Tuhan itu sangat susah sebenarnya. Karena dari kecil saya itu orangnya pendiam, jadi kalau mau soal bicara nanti saya kalau orang yang bicarain saya baru saya bicara. Jadi mama bapak saya itu hamba Tuhan juga. Tetapi dari kecil itu saya tidak tahu bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya melayani Tuhan, padahal kedua orang tua saya adalah hamba Tuhan. Jadi nanti saya besar baru saya bisa berdoa. Dan waktu kami pergi pelayanan ke suku itu, kami menempuh jam perjalanan itu sangat lumayan jauh. Berapa jam? 9 jam kayaknya kami jalan kaki. Dari naik gunung, turun lembah. Jadi karena kami sangat menikmati perjalanan itu. Ya, walaupun kami sempat hangus, kami sempat terbawa sungai. Tetapi di situ kuasa Tuhan sangat luar biasa untuk kami, sehingga kami masih bisa menyeberangi sungai itu. Karena kami menyeberangi sungai itu cuma satu, tapi kebanyakan sekali kami seberangi. Jadi pada terakhirnya kami seberangi karena pas-pas juga mau malam. Jadi kami di situ seberangi, kami sudah mau sampai ke pinggir, tapi karena batunya sangat licin, jadi kami hangus semua. Baru airnya itu deras sekali. Ya, dan di situ kami merasakan kebaikan Tuhan, karena kami masih diberikan Tuhan kesempatan. Kalau Tuhan sudah biarkan kami, pasti kami akan pergi. Tetapi karena Tuhan yang membawa kami ke sana, ya Tuhan yang akan melindungi kami, menjaga kami. Jadi pas di situ selesai itu, karena sudah malam, jadi kami tidak tembus ke suku itu. Jadi kami sempat menginap di pinggir sungai satu malam. Nah, di situ kami menginap karena juga waktu kami pergi jalan pas-pas juga hujan. Jadi kami menginap di situ satu malam. Jadi besok pagi kami baru lanjut. Jadi di situ kami menikmati tempat tidur yang sangat luar biasa. Banyak bintang-bintangnya. Jadi ya. Iya, boleh dibilang hotel berbintang-bintang. Sangat luar biasa. Jadi pas-pas juga subuh, karena kami kira hujan, karena subuh kami pasang tenda. Besok
karena kami tidak pasang tenda itu terpal kami pakai tidur, nanti subuh saat hujan kami bangun semua, kami baku kasih bangun anak-anak supaya bikin tenda. Pas kami bikin tenda, aduh, hujannya tidak jadi turun. Mungkin kami kerjain begitu. Ya, tapi saya menikmati sekali, kami menikmati dengan satu tim perjalanan ke suku, walaupun banyak banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk pergi melayani anak-anak suku di sana. Dan setelah besok paginya jam 6 kami bangun, kami bawa mie. Jadi mie itu yang kami masak untuk kami makan. Dan setelah kami makan jam 6 kami berangkat. Nanti jam 9:30 kayaknya kami sampai di suku. Jadi kami sampai di suku, kami melihat orang-orang di sana yang dulunya juga belum mengenal Tuhan dan melakukan juga yang masih banyak yang penyembahan berhala begitu. Ya. Jadi di situ kami melihat mereka bahwa ini orang-orang ini butuh diubah, butuh dikasih mengenal Tuhan buat mereka. Jadi pelayanan yang kami lakukan di sana itu mengajar anak-anak sekolah, mengajar menari, lagu, bahkan semua yang kami sudah alami di sekolah kami itu yang kami berikan kepada mereka. Jadi kalau dibilang teman saya tadi apa yang dimakan orang sana itu yang juga yang kami makan. Jadi makan kalau mereka makan monyet, ya kita juga ikut makan monyet. Daging monyet. Kalau mereka makan kodok, itu juga kita makan kodok. Ya, ya kata. Ya, baru di sana itu kalau kami lihat itu sangat semangat mereka sangat luar biasa. Nah, sempat juga kami pernah ke satu suku lagi, karena di tempat kami itu ada 2 suku. Jadi yang suku satu ini kami sempat pergi ke atas, di mana suku ini orang-orang yang sama sekali belum mengenal Tuhan. Jadi kami pergi ke atas, jadi orang-orang itu tidak boleh kita baku hadapan dengan muka, karena orang itu kalau laki-laki dengan perempuan baku lihat, kalau kita lihat mereka baru ketawain mereka, mereka katanya itu sudah kita suka, maksudnya mereka begitu. Jadi di situ kami tidak berani melihat wajah mereka. Jadi kalau berbicara kami baku tunduk begini, karena kalau kita mau bicara dengan mereka baru senyum, mereka katanya dorang bilang mereka baku suka, kita suka katanya begitu. Jadi kami tidak berani melihat mereka. Jadi kalau bercerita dengan mereka tidak berani melihat wajah mereka. Jadi waktu di situ kami doakan mereka sebelum kami kembali ke suku yang pertama kami layani anak-anak di situ. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa yang kami dapatkan di situ, memang luar biasa. Tidak mudah lah untuk melayani Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang percayakan, ya kita laksanakan. Kita harus pergi. Jadi di situ waktu kami mau pulang, orang-orang di situ sebenarnya belum kasih kami untuk mau pulang, tetapi karena waktunya sudah habis, masa prakteknya sudah habis, apa mau boleh buat. Nah, sebenarnya mereka masih mau kita layani mereka, karena di situ sangat luar biasa semangat mereka kalau kita layani. Di situ juga kami lihat bahwa pelayanan kami adalah tidak sia-sia, karena mereka sangat gunakan dengan baik apa yang kami ajarkan. Jadi setelah kami pulang, kami juga sempat bersaksi buat mereka bahwa kalian harus tetap semangat untuk melayani Tuhan, untuk tetap semangat untuk datang kepada Tuhan, bukan cuma anak-anak sekolah minggu, tetapi juga kepada orang-orang tua. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau
waktu kami kan cuman berapa bulan, jadi belum puas sih. Tapi ya itulah, karena waktunya juga sudah habis, jadi kami harus pulang. Jadi pengalaman yang saya dapat sangat luar biasa, walaupun banyak tantangan, banyak cobaan yang kami hadapi, tetapi kasih sayang Tuhan itu sangat sempurna dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Saudara Ishak untuk kesaksiannya. Saya lagi membayangkan ya, apa tadi terkesan gitu, bagaimana dia bisa menginap di hotel berbintang-bintang. Bagaimana rasanya ya Pendeta Ani bisa menginap di hotel berbintang-bintang. Indah ya pengalamannya. Maksudnya sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan yang dialami gitu ya ketika melakukan pemberitaan Injil gitu, tetapi Tuhan tetap menyatakan juga penyertaannya gitu ya, penyertaannya tetap ada buat setiap orang-orang yang mau memberitakan Injilnya kepada setiap orang-orang yang belum percaya gitu. Itu sungguh satu pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang indah ya Pendeta Ani ya. Kita bersyukur sekali untuk hal ini. Ya, memang kalau pelayanan penginjilan pasti nggak segampang di gereja ya, karena di gereja kan kita nggak cari jiwa, jiwa sudah datang, tapi jiwa sudah ada, kita tinggal melayani. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya panggilan khusus untuk bisa melakukan pekabaran Injil di pelosok-pelosok, di daerah-daerah, itu bukan hal yang mudah. Kalau tadi kesaksian Ishak tadi, sampai nyebrang sungai, sampai harus dibawa arusnya air, itu memang luar biasa. Karena saya dulu pernah juga ngalami itu, kami ke Pulau Nias, itu benar-benar motor pun nggak bisa masuk. Jadi memang harus dilewati dengan jalan darat, dan itu perjalanan kurang lebih 1 hari 1 malam, sampai kami tidur di tengah jalan, dan itu saya bisa merasakan apa yang dialami oleh Ishak. Dan kita udah jalannya juga bukan jalan yang mulus, itu harus turun, naik gunung, dan kadang memang persediaan air minum juga nggak ada. Jadi ya kalau ketemu sumur ya minum di situ, dan itu memang satu hal yang memberikan pelajaran bahwa ternyata itu jiwa begitu berharga. Satu orang percaya kepada Tuhan itu begitu berharganya bagi Tuhan. Nah, sehingga kepada kita semua juga sebagai orang-orang Kristen, kita seperti tadi dikatakan oleh saudara kita Victor, bahwa memang harus keluar dari zona nyaman. Kalau bahasa yang saya kutip tadi mengatakan korban penginjilan. Jadi memang semua orang yang sudah dikatakan bahwa orang percaya kepada Yesus harus punya korban penginjilan juga gitu. Kalau kita hanya tidak keluar dari zona nyaman untuk bisa menginjili orang lain, kita belum hidup di dalam Injil. Ya, terima kasih. Mungkin ini kebetulan tadi kita mau kasih kesempatan ke teman-teman yang ada di ruangan kelas, tapi mungkin karena jaringannya kurang oke ya, jadi nge-live keluar. Iya, karena jaringan khusus untuk yang satu agak bermasalah, tapi kalau bisa, mereka bisa sebenarnya untuk memperkenalkan nama. Mungkin saya pakai kamera saya untuk, soalnya teknisinya lagi, operatornya lagi tes tadi. Ya bisa, kalau perkenalan nama bisa, tapi tidak bisa lihat muka ini kayaknya. Bagaimana? Mungkin gini aja, saudara Victor aja yang mungkin mewakili kegiatan mereka tadi, kan tadi sudah sedikit tercopy juga di layar. Mereka lagi, ini sudah keluar nih. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, mungkin dipersilahkan salah satu mungkin yang memandu, ada perkenalan kegiatan apa yang dilakukan di dalam ruangan kelas. Ya, supaya sahabat suara pertobatan juga bisa mengenal sedikit lebih dekat ya untuk teman-teman DTS ini, tim DTS. Kami persilakan salah satu bisa memandu di sana. Boleh agak majuan dikit supaya kelihatan di kamera kali ya. Oh, suaranya masih di mute, belum di unmute ya? Iya. Suara di kelas. Halo, selamat malam. Ya.
Biologi atau Trisdios, asal saya dari Sulawesi Tengah, sebagai umur saya 24 tahun, BTS. Bisa jelas dengan suara saya? Kita kasih mati bahas itu. Ya, saya ulangi lagi ya. Saya bernama Trisdios atau Trisdios, umur saya 24 tahun. Saya asal dari Sulawesi Tengah, tepatnya Toli-Toli. Ya, terima kasih. Salam. Silakan. Masih kuat deh. Lihat sini kameranya di sini. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christian Fadilan, biasa dipanggil Eskiel, asal Talaut, umur saya 14 tahun. Murid BTS. Perkenalkan, nama saya Tani Yujin Umaidom, umur 18 tahun. Asal dari Manado. Oke. Terima kasih. Selanjutnya. Lihat kamera, ini kameranya. Oke, salam, selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Rukyanti, asal dari Toraja, dan saya memberikan diri untuk masuk di angkatan 11 murid di DPS Toraja. Umur saya 30 tahun. Terima kasih. Salam. Salam. Shalom. Perkenalkan, nama saya Robert Wauru Kusumunau, asal Talaut, umur 21 tahun. Murid DTS angkatan ke-11. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jernan Mangkin. Asal Talaut. Umur 19 tahun. Terus murid BTS angkatan 11. Ya, terima kasih banyak buat perkenalannya. Mungkin boleh bertanya satu jawaban aja. Apa yang sedang dilakukan di dalam kelas? Lagi mungkin belajar atau lagi pemuridan, pelajaran pemuridan? Mungkin Victor yang menjawab ya, kegiatan yang saat ini mereka di dalam kelas. Iya, jadi kami sudah masuk minggu yang ketiga ya dalam angkatan ke-11 ini. Ya, tadi mengenai pertanyaan pendeta Ani bahwa ya selama teori 3 bulan itu mereka yang jelasnya bahwa mereka dipilih dan dipanggil sehingga ada di tempat ini, mereka dibentuk. Nah, kita di Youth with a Mission itu punya pengajaran-pengajaran, bahkan kita punya kegiatan-kegiatan yang akan membekali kita ketika kita ada di masa outreach atau masa penjangkauan. Yang jelasnya bahwa kita punya pengajaran inti di Youth with a Mission, bagaimana seorang muda ini dipanggil, terus mereka datang dan dibentuk dengan pengajaran intinya bahwa mereka harus menyerahkan hak mereka harus menerima kesembuhan batin, ya kan, atau inner healing, bahkan mereka belajar etika-etika. Bahkan yang lebih uniknya itu kalau di dalam kegiatan proses belajar mengajar itu kita punya satu kreatif ministry. Nah, kreatif ministry ini dalam bentuk mereka melakukan pelayanan dramatis, ya kan? Dramatis ketika mereka dilatih, mereka memainkan sebuah drama. Karena yang saya tahu di Youth with a Mission itu pengurapannya selain dari mereka drama, mereka
punya apa namanya punya satu lagu khusus, dan bahkan mereka punya tarian khusus sesuai dengan dasar Alkitab tertentu yang mereka secara kreatif Tuhan taruh terhadap mereka, sehingga mereka membentuk satu kegiatan atau kreatif ministry, kegiatan tersebut, sehingga ketika mereka ada di pelayanan tersebut, itu yang mereka bagikan baik terhadap anak-anak, baik terhadap anak-anak muda, bahkan baik juga terhadap apa namanya gereja. Jadi mereka memberi dampak dengan satu kegiatan, yaitu creative ministry, ya kan, selingan bahwa selain mereka juga menginjil, tujuannya adalah misi, mereka juga punya selingan-selingan pelayanan kreatif ministry tersebut. Nah, jadi sebelum mereka terjun, mereka harus betul-betul dipastikan mereka menyerahkan hak mereka. Mereka dibenahi hatinya, ya kan? Dipulihkan hatinya. Bahkan konsep atau cara pandang mereka terhadap jiwa-jiwa, ya kan? Itu yang dibekali terhadap mereka, ya kan? Sehingga mereka ketika terjun ke lapangan, mereka sudah siap apapun bentuknya, mereka sudah siap, ya kan? Baik mentalitas, baik apa namanya dunia spiritual, mereka juga sudah diperlengkapi, ya kan? Bahkan mau melakukan apapun itu mereka sudah dilengkapi. Jadi kegiatan kegiatan dalam kelas ini adalah langkah awal untuk mereka bisa terjun, ya kan? Kapan mereka tidak dalam masa proses ini, terkadang juga ada namanya bentrokan antara staf dan murid, karena mereka istilahnya dibongkar kebiasaan-kebiasaan lama mereka, dibongkar, dibentuk, baik terhadap staf terhadap murid, bahkan murid terhadap murid, bahkan staf terhadap staf, ya kan? Jadi dibongkar karakter-karakter itulah yang nanti mereka tinggalkan, yang mereka serahkan haknya mereka, sehingga ketika mereka terjun di masa penjangkauan tersebut, mereka sudah siap, mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah kehilangan kasih Bapa itu, ya kan? Sehingga mereka datang dengan penuh belas kasihan terhadap orang lain. Mereka melihat jiwa-jiwa itu seperti melihat hatinya Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu pendetaannya. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman semua, sahabat penginjilan yang ada di Toraja. Malam hari ini obrolan kita sudah sangat menarik dan sangat luar biasa. Saya sendiri dapat banyak inspirasi lewat super sahabat gereja malam hari ini. Satu nats firman Tuhan di dalam Lukas pasal 10 ayat 1-12. Di sana Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Dan Tuhan mengutus 2 orang mendahului mereka sebelum Yesus datang, dengan tujuan untuk mempersiapkan pekerjaan Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan saya percaya bahwa lewat teman-teman yang ada di Toraja dengan pembentukan pelayanan penginjilan ke daerah-daerah, menjadi garda terdepan, satu hal yang kita lihat bahwa untuk menjadi seorang penginjil muda bukan hal yang biasa. Hak seorang anak muda harus diambil, dipakai untuk pekerjaan Tuhan, itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Tapi jika hak seorang anak muda diberikan untuk Tuhan, saya percaya bahwa berkat Tuhan itu upahnya Tuhan sudah sediakan, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58, jerih payahmu di dalam melayani Tuhan tidak sia-sia. Dan saya percaya bahwa malam hari ini baik super sahabat gereja, semua yang di luar yang sudah membaca, mendengar super sahabat gereja obrolan malam hari ini, semua kita mendapatkan inspirasi dan pelajaran terbaik, metode-metode terbaik untuk kita bisa mengembangkan untuk terus memberitakan Injil. Satu hal yang menjadi bekas di dalam pikiran saya, harus ada orang lain yang menjadi korban penginjilan kita, supaya ketika mereka menjadi korban, orang lain juga menjadi korban, supaya banyak jiwa lagi yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat saudara kami Victor dan teman-teman yang ada di ruangan kelas. Untuk Ishak dan juga Alvin, terakhir dari obrolan kita, saya mengharapkan closing statement daripada Victor sebelum kita menutup acara kita malam hari ini. Oke, terima kasih Pendeta Ani atas kesempatannya. Ya, saya yang closing, puji Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur. Ternyata Tuhan hanya perlu hati. Tuhan hanya perlu hati untuk kita mau pergi.
di Youth Mission sendiri bukan hanya seorang yang muda, tetapi punya jiwa muda, baik dia orang tua yang mau mengerjakan misinya Tuhan, ya kan? Jadi kalau di Youth Mission ini dengan kata pemuda itu bukan melihat secara fisik, tetapi jiwa bahkan hatinya terus mau membawa misinya Tuhan untuk bisa semua bangsa itu mengenal Kristus. Jadi untuk closing tersebut, saya berharap dan memotivasi buat teman-teman bahwa dunia ini tidak lama lagi, karena hari-hari ini semakin jahat. Ya kan, kasih akan tawar, dan kita perlu betul-betul mendengar suara Tuhan, ya kan. Dan sebagai teman-teman juga di Super Sahabat Gereja, saya memotivasi bahwa mari kita lihat generasi kita, generasi milenial, generasi Z atau generasi micin, ya kan. Mari kita lihat, kita bawa mereka kepada tujuan Tuhan, kita bawa mereka kepada rancangan Tuhan. Kita tidak sedang bermain, tapi Tuhan punya proyek yang besar. Terkadang hati kita yang melupakan Tuhan, ya kan. Terkadang hati kita yang mau menjauhkan diri daripada Tuhan. Dan Tuhan perlu anak-anak muda untuk bisa membawa kabar kesukaan Tuhan. Ya kan, karena anak-anak muda masih penuh dengan semangat. Anak-anak muda masih penuh dengan energik. Anak-anak muda tidak terikat dengan segala sesuatu. Dan anak-anak muda perlu pergi ke daerah-daerah yang dimana Tuhan utus, dimana Tuhan pilih, bahkan dimana hati Tuhan itu ada. Jadi untuk closing hari ini, saya bersyukur Super Sahabat bisa mendengarkan live atau malam hari ini bahwa satu hal, Tuhan hanya perlu hati kita, Tuhan hanya perlu siapa saja yang mau mengerjakan misinya Tuhan. Mungkin sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Iya, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang ada di Toraja. Kita bersyukur kita bisa mendengarkan sedikit bagaimana pelayanan dan apa yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat di Toraja. Ya, ini acara kita tutup malam hari ini. Kita bersyukur kiranya pelayanan daripada tim DTS di Toraja terus Tuhan berkati dan terus diberikan semangat untuk memenangkan banyak jiwa, khususnya di daerah-daerah sekitar daripada Toraja dan juga bisa meluas ke semua Indonesia. Ya, kita akan tutup acara ini bersyukur untuk itu semua. Minta untuk Pendeta Ani tutup kita dalam doa. Baik, terima kasih untuk Victor, terima kasih untuk Ishak dan juga Alvin yang sudah bergabung dan teman-teman di dalam ruangan kelas. Kita akan mengakhiri obrolan Super Sahabat Gereja malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kristus Yesus, Engkau kepala gereja dan kami adalah tubuh Kristus yang Tuhan pakai untuk boleh menyatakan Injil kebenaran-Mu. Kami tahu bahwa di dalam Injil ada kuasa untuk menyelamatkan dan di dalam Injil ada kebenaran yang menuntun kami kepada kehidupan kekal. Malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan lewat Super Sahabat Gereja. Baik saudara-saudara kami Tuhan yang ada di Toraja, DTS, kami bersyukur untuk saudara kami Victor, bahkan juga Alvin dan Ishak yang boleh bergabung di dalam obrolan Super Sahabat Gereja dan semua rekan-rekan yang ada di dalam ruangan kelas. Tuhan, kami percaya bahwa Yesus Kristus Engkau telah mempercayakan amanat agung kepada mereka sebagai orang-orang muda. Jadikan mereka orang-orang muda menjadi laskar-laskar Kristus, menjadi prajurit-prajurit Kristus yang terdepan dalam berita Injil. Bahkan bukan hanya kepada mereka, tetapi semua orang-orang muda yang ada mendengarkan siaran live ini Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, agar mereka juga boleh memberikan hati mereka, hidup mereka, tenaga mereka untuk melayani Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berkati pelayanan DTS yang ada di Toraja. Tuhan Yesus, Engkau gembala yang baik, yang akan menuntun, membimbing, dan menyertai mereka, baik itu pelajaran, training yang mereka berikan selama 6 bulan di dalam ruangan kelas, bahkan juga Tuhan dalam pelayanan praktek. Sungguh Tuhan, berikan pewahyuan-Mu, berikan hikmat, berikan pengurapan, dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan akan menuntun, berikan pengertian di dalam segala hal, agar pelayanan DTS ini Tuhan terus boleh dapat berjalan dan menjangkau jiwa-jiwa di setiap pelosok.
Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan bela mereka, Tuhan angkat mereka. Setiap jiwa-jiwa yang mereka temui Tuhan, Engkau boleh membuka hati dan pikiran mereka, agar mereka mengerti bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini Tuhan tidak ada keselamatan, kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai mereka, urapi mereka, dan berkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk PNDTS segala keperluan kebutuhan hidup, baik di dalam melayani Tuhan, bahkan juga dalam masa training. Kami tahu bahwa sumber segala berkat, Bapa di surga, Engkau yang memiliki harta kerajaan sorga, Engkau juga yang akan mencurahkan segala berkat dan kuasa-Mu, boleh memenuhi dan mencukupkan semua kebutuhan hidup mereka, baik secara pribadi, baik secara kelompok, bahkan juga Tuhan secara lembaga pelayanan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan mengutus segala kuasa dan berkat-Mu dari timur, barat, utara, selatan, memenuhi segala dan semua keperluan hidup mereka, sehingga berita penginjilan ini Tuhan terus dilakukan dan terus berjalan dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kami percaya bahwa Yesus Kristus Engkau yang akan menuntun dan memberkati, baik teman-teman kami DTS, bahkan juga super sahabat gereja yang lain. Pertemukan kami Tuhan di dalam obrolan kami berikut, ya Tuhan, dan ada inspirasi hal baru yang Tuhan bukakan, yang Tuhan singkapkan, dan Tuhan suarakan lewat obrolan-obrolan berikutnya. Kami tahu bahwa Tuhan memperlengkapi kami dengan pengetahuan, dan biarlah iman kami juga Tuhan boleh melakukan setiap perintah-perintah firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Segala pujian, penyembahan, syukur kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih buat saudara yang kekasih, untuk Victor, untuk Ishak, dan juga Alvin. The best banget. Malam hari ini kami excited juga bisa dipertemukan Tuhan lewat sharing kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Ani, Kak Ika, Kak Iskia, Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi di bulan depan bersama dengan Super Sahabat Gereja. I've
Jangan